Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تسأل الحسن إذا شئت سهلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini insyaallah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan bingkai ukhuwah Islamiyah di majelis ilmu bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan aktivitas pekerjaan yang kita lakukan pada kesempatan ini bisa menambah wawasan keilmuan kita dan kita diberikan pemahaman yang baik, pemahaman yang sempurna oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang sudah sampai kepada kita. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, orang yang bertakwa, ahlul iman, ahlul tauhid, bukanlah orang yang maksum, yang terbebas dari kesalahan. Karena kita bukanlah seorang nabi memang. Manusia secara umum bukanlah rasul. Maka mereka bukan maksum. Sehingga ikhwan sekalian, ada kalanya manusia itu secara umum dia lengah, hingga terpancing oleh bujuk rayu setan, kadangkala terbesit dalam dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasa. Kadangkala dalam dirinya ada keinginan untuk bermaksiat, kadangkala dalam dirinya ada keinginan untuk mencicipi dan menjamah daripada dosa itu sudah biasa. Dan kadangkala bahkan dia terjerumus ke dalam dosa tersebut. Tetapi yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, bahwa karakter orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ahlul fajir, yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda.
sama-sama bermaksiat, sama-sama mencicipi dosa, tetapi karakter dan sifatnya itu berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau para pendosa itu ahlul fajr, ketika mereka melakukan aksinya, ketika mereka melakukan maksiat itu, mereka tidak memiliki sensor, mereka tidak memiliki kebeningan hati, dan mereka lepas kontrol. Itu ahli maksiat, tidak peka terhadap dosa. Mereka tidak pernah berpikir akibat resiko dari perbuatan yang mereka lakukan itu. Kalau bisa saya bahasakan, mereka itu seperti los, Pak. Kalau bisa saya bahasakan, kalau bisa saya jelaskan, mereka seperti air yang ditumpahkan di dalam ember yang tidak ada penghalang, atau seperti air yang keluar dari keran itu tidak ada penghalang sama sekali. Ahlul fajr itu begitu. Ahlul maksiat itu begitu. Zina jalan, khomer jalan, riba pun jalan. Tetapi subhanallah, kalau orang-orang yang beriman itu Pak, ahli tauhid, ketika mereka terjerumus ke dalam dosa, mereka mencicipi dosa itu Pak, mereka punya kontrol, mereka peka, mereka punya sensor terhadap maksiat itu. Dan kadangkala kepekaan itu, sensor iman itu datang ketika mereka benar-benar terjerumus ke dalam maksiat itu. Ahli iman begitu. Ada seorang pemuda yang hidup pada masa sahabat radhiyallahu anhu, tepatnya pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang soleh, yang gemar melaksanakan ibadah, melaksanakan salat 5 waktu ke masjid. Dan kebiasaan beliau subhanallah, setiap ba'da isya, selesai melaksanakan salat isya berjamaah di masjid, beliau mengunjungi orang tuanya, bapaknya yang sedang sepuh, yang sudah sepuh. Rumah beliau menuju rumah bapaknya melewati rumah seorang perempuan yang selalu menggoda dia. Godaan pertama mungkin tidak mempan. Godaan yang kedua tidak mempan. Godaan yang ketiga tidak mempan. Tetapi karena berulang-ulang digoda oleh perempuan yang cantik tadi itu, yang namanya laki-laki normal, yang selalu digoda, Pak, siapa yang tahan? Yang goda ya cantik, ya suki. Pemuda yang soleh. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Suatu saat, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemuda ini mengikuti kemauan, sang laki-laki ini mengikuti kemauan sang wanita tadi itu. Akhirnya laki-laki tadi itu datang ke rumah wanita tadi itu. Tapi subhanallah, sensor iman itu, kepekaan hati dalam maksiat itu, ketika sang pemuda ini sudah berada di depan pintu sang wanita tadi itu, sensor iman datang, maka pada saat itulah dia ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Tinggal buka pintunya, tinggal melangkahkan kakinya, dia sudah masuk ke dalam rumah tadi itu. Tapi sensor iman itu datang, dia ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifun minasyaitan, apabila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka tergoda oleh setan, tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah. Bayangkan, ya, sudah siap melakukan aksinya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi subhanallah, dia ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ketika dia melihat itu, Pak,
Ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idahum mubsirun, pada saat itu dia melihat kesalahan-kesalahannya. Ikhwan sekalian, setelah selesai baca ayat ini, Pak, beliau langsung pingsan. Subhanallah. Beberapa saat kemudian beliau tersadar. Tersadar begitu, beliau ingat lagi firman itu. Dia baca lagi ayat itu. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Selesai baca ayat itu lagi, Pak, beliau pingsan lagi. Kemudian beliau wafat. Subhanallah. Begitu besar kecintaan dia, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencegahnya dari perbuatan keji, meski jarak antara dia dengan dosa itu tinggal sebentar lagi. Tinggal buka pintu saja sudah selesai itu. Tapi sensor imannya itu kuat. Nah, maka ini introspeksi bagi diri kita. Berapa banyak maksiat yang kita kerjakan? Berapa banyak dosa yang sudah kita jamaah? Berapa banyak dosa yang sudah kita titipi? Kok kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pahamilah bahwa kepekaan hamba, kepekaan kita dalam respon dosa itu tergantung dengan kedekatan kita kepada Allah. Artinya, kalau kita ingin di setiap kita bermaksiat kepada Allah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya tentunya, maka pertebal iman, kuatkan ibadah. Karena tidak mungkin seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia sadar di tengah-tengah maksiatnya itu, kalau dia tidak punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pemuda yang saleh tadi itu. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, bentuk takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajahnya terpancar wajah-wajah keimanan, sehingga ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung ingat kepada Allah. Sensor iman itu begitu, Pak. Subhanallah. Peka dia terhadap dosa. Cepat dia mengendus bau busuknya dosa itu. Dia ingat kepada Allah. Ada seorang ulama tabi'in yang bernama Zainul Abidin atau Zainal Abidin. Beliau ini punya budak. Budaknya itu oleh Zainal Abidin diperintahkan untuk menuangkan air ketika beliau mau berwudu. Ketika pas mau dituangkan itu, kendi itu jatuh, pecah. Kemudian pecahannya tadi itu mengenai muka wajah daripada Zainul Abidin rahimahullah ta'ala. Ketika melihat kecerobohan yang dilakukan oleh budaknya, kok bisa kendi yang dipegang itu bisa sampai jatuh begitu. Akhirnya Zainul Abidin marah pada saat itu, Pak. Tapi subhanallah, yang namanya budaknya dia pintar. Dia paham Zainul Abidin itu adalah laki-laki yang soleh, adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang budak membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, wal kadhibinal ghaib, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Selesai budak membacakan ayat ini, maka Zainul Abidin, setelah selesai Zainul Abidin mendengar bacaan ayat yang dibaca oleh budaknya, maka Zainul Abidin mengatakan, aku tahan amarahku, aku tidak jadi marah. Ya. Sudah mau marah, ya. Tapi dengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh budaknya, aku tahan amarahku. Budaknya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dilanjutkan lagi bacaan ayatnya, Pak. Apa bacaan ayatnya yang selanjutnya? Walla'afina anin nas, yaitu yang memaafkan manusia. Kata Zainul Abidin,
aku maafkan kamu. Tidak sampai di situ. 1, 2 sudah berhasil. Ya. Sudah, tuannya sudah tidak marah. Kemudian sudah dimaafkan oleh tuannya. Kemudian sang budak melanjutkan lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka kata Zainul Abidin, aku maafkan kamu, aku tidak marah kamu, aku merdekakan kamu dari seorang budak. Subhanallah. Dapat 3 kan? Tidak jadi marah, dimaafkan, dibebaskan jadi budak. Mudah Pak, tersadar. Dan kalau kita introspeksi diri kita kadang-kala menyuruh anak kita membawa sesuatu atau mengambil sesuatu, katakanlah piring ataupun gelas itu jatuh kemudian pecah. Respon pertama yang biasanya secara umum yang ada biasanya langsung marah. Karena anaknya pinter, ya. Anaknya pinter, langsung membacakan hadis kepada bapaknya dan ibunya. Wahai abi, wahai ummi, la taghdab wa la jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kira-kira responnya gimana coba? Ya. Langsung marah atau berhenti marahnya? Itu kita secara umum begitu. Ya. Diingatkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, orang-orang yang beriman itu, Pak, jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang peka terhadap dosa, peka terhadap amal soleh, peka terhadap nasihat, apalagi nasihat itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui bacaan Al-Quran yang dia baca. Peka, karena pahamilah sekali lagi sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman ataupun tanda kita memiliki hati yang sehat itu Pak, kita peka dan mudah menerima mendapatkan nasihat dari orang lain. Itu tandanya hati kita sehat. Kalau hati kita itu sakit, kita tidak akan mudah menerima nasihat dari orang lain. Jangankan nasihat itu dari bawahannya, kadangkala ketika nasihat itu berasal dari atasannya, karena hatinya itu sakit, dia tidak akan mudah untuk menerima nasihat itu. Hatinya sakit. Tapi orang-orang yang beriman, ahlu taqwa, ahlu tauhid, itu mudah menerima nasihat itu. Jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Suatu kali Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengimami salat maghrib. Belum membaca surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat. Belum baca Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Setelah selesai membaca Al-Fatihah belum melanjutkan surat Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha, ini rakaat pertama. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha. Ayat yang pertama 1, 2, 3, 4 beliau baca, tapi subhanallah Pak, ketika beliau sampai pada ayat yang nomor 14, fa andartukum naran talabba, maka kami peringatkan kamu dengan api yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ketika beliau sampai ayat yang 14, 15 dan 16, subhanallah Pak, beliau langsung menangis sejadi-jadinya dan tidak bisa melangsungkan pada ayat yang berikutnya, dan beliau tidak bisa menuntaskan sholat berikutnya. Rakaat yang berikutnya menangis dia Pak. Kenapa? Membaca ayat ini nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bacaan Al-Quran yang dia baca. Dia menangis sejadi-jadinya, tidak bisa melangsungkan bacaan pada ayat yang berikutnya Pak. Akhirnya beliau mengulangi bacaannya dari ayat yang pertama, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal untha. Tapi subhanallah, sampai pada ayat yang sama, nomor yang sama, fa andartukum naran talabba, beliau nangis.
itu terjadi 2 sampai 3 kali, tidak bisa melanjutkan sholatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau ganti suratnya. Belum mengganti surat itu bukan berarti tidak hafal. Nek kayak Kiai Anwar Zaid itu nek nggak hafal ya kul huwailek kan itu kan. Ya, kalau ini kan hafal beliau. Ya. Tapi subhanallah, karena dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa andartukum naran talaba. Kami peringatkan kamu dengan api yang menyala-nyala. Apa itu? La yaslaha illal asqa. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka itu kecuali orang-orang yang paling celaka. Kenapa neraka itu? Kenapa orang yang masuk ke dalam api neraka itu adalah orang yang paling celaka? Karena tidak ada lagi orang yang lebih celaka daripada orang yang masuk neraka. Karena neraka itu disifati dengan kepungan dan penderitaan dan kesengsaraan. Tidak ada hiburan di neraka itu. Tidak ada jeda terus. Kalau di alam kubur mungkin iya ada jedanya. Karena di alam kubur itu bisa saja siksaan itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dari doa-doa yang dipanjatkan oleh anaknya. Bisa saja siksaan yang di alam kubur itu bisa diringankan atau diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara amal saleh yang pernah ditinggalkan di dunia. Bisa saja. Dengan doa anaknya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ringankan siksaan kedua orang tuaku ya Allah kalau dia sedang disiksa. Bisa. Ya, bisa diringankan oleh Allah, tapi di neraka sudah tidak. Terus siksaan itu berjalan, tidak ada jeda, kesengsaraan kadang kesengsaraan. Yang seharusnya minuman itu menyegarkan, yang seharusnya makanan itu mengenakan kalau kita makan di dunia, tapi nanti ketika di akhirat, ketika di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, makanan bukan lagi menjadi nikmat, minuman bukan lagi menjadi nikmat, tapi merupakan apa? Kesengsaraan dan kesengsaraan. La yaslaha illal asqa. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Belum nangis sejadi-jadinya tersentuh dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Kalau penderitaan di dunia itu ada jedanya, ya. Sesakit-sakit kita Pak, separah-parahnya kita menghadapi musibah yang ada, itu masih ada jedanya. Kalau sakit, insya Allah ada kemungkinan masih sembuh. Kalau miskin, ada kemungkinan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma belum waktunya saja. Tetapi nanti ketika di akhirat sudah tidak ada lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. La yaslaha illal asqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita memang tidak tahu. Kita memang tidak bisa mengukur secara pasti gejolak macam apa yang ada dalam dada Umar bin Abdul Aziz sehingga air mata itu tumpah sehingga beliau tidak mampu menahan emosinya pada saat itu. Tapi begitulah harus kita pahami karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang-orang yang beriman. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, menangis karena kita memang menangis di saat beribadah. Inilah sesuatu yang masuk diperbolehkan dalam keadaan salat. Ketika kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, menangis tidak apa-apa. Bahkan kalau kita tidak bisa menangis, harus kita perhatikan, kalau semenjak kita balik kita belum pernah menangis ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu dipertanyakan hati kita. Pernahkah kita menangis ketika kita sholat? Sesekali. Pernahkah kita menangis ketika kita baca Al-Quranul Karim? Kalau kita tidak bisa menangis ketika sholat, kalau kita tidak bisa menangis ketika kita baca Al-Quran, terus kapan lagi kita akan bisa menangis? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian tidak bisa dan mampu untuk menangis dengan nangisan, dengan tangisan yang sebenarnya dan sesungguhnya, fatabaqau, berpura-pura kalian untuk menangis.
Berpura-pura untuk menangis ketika beribadah itu tidak masalah. Boleh-boleh saja. Ya. Ketika kita baca Al-Quran, pura-pura menangis, boleh. Ya. Usahakan menangis, kalaupun kita tidak bisa menangis. Kenapa Pak? Bisa jadi kalau kita pura-pura menangis, Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, akhirnya kita benar-benar menangis. Cuma ketika kita menangis pas baca Al-Quran itu jangan pakai pengeras suara. Atau pas lagi sholat sunnah di masjid nangis pura-pura, itu juga nggak benar. Ya. Ya. Itu bisa kita lakukan mungkin ketika kita pas sholat malam, jam 3, jam 2, nangis. Kok sulit ya nangis, pura-pura nangis tidak masalah. Ya. Nah, pura-pura nangis gitu jam 2, jam 3 agak kencang begitu kan. Istrinya bingung. Waduh, bapak dulu nangis. Dan akhirnya apa? Istrinya juga ikut nangis. Ternyata pas ditanya, kenapa Pak nangis? Ingat utang. Pura-pura menangis tidak masalah. Kata bapak. Untuk melembutkan apa? Hati kita, Pak. Hati kita. Karena ada orang itu susah nangisnya. Susah nangisnya. Ya. Jujur kita ini susah nangis kita ini. Kita lebih mudah untuk menangis ketika mendengar sesuatu dalam urusan dunia, Pak. Kita mungkin mudah menangis ketika kita ingat utang kita. Ketika kita ingat musibah. Ataupun yang lebih parah itu nangis. Dengarkan terlarut emosi karena dengar nyanyian. Ya. Yang sedang viral ojo dibanding ya kan. Bisa goyang-goyang ya, sambil menangis. Subhanallah. Pura-pura menangis tidak masalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemungkinan yang paling parah yang dialami oleh orang yang bertakwa, di mana ia betul-betul terjerumus ke dalam dosa. Tapi karena kebeningan hatinya, perhatikan, karena kebeningan hatinya, dia sudah terjerumus kepada dosa, dia sudah lalai, dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hatinya itu bening, hatinya itu bersih, hatinya itu suci, maka mudah dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami Pak, kita ini tidak bisa terlepas daripada dosa. Ada satu cerita lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat yang tidak percaya akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rasul wafat, Umar itu tidak percaya. Orang-orang sahabat semuanya sudah berkumpul di rumahnya Rasul. Mereka sudah menangis. Kota Madinah gelap. Rasul meninggal. Tidak ada yang lebih gelap kecuali di mana di hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Semuanya sahabat sudah pada nangis. Mereka sudah yakin bahwasanya Rasul itu sudah meninggal, Pak. Kemudian datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan berbicara tentang beningnya hati. Mudah untuk mengingat Allah, mudah untuk sadar. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wahai sahabat-sahabatku, wahai semua orang-orang, siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu sudah meninggal, maka akan aku tebas tangan dan lehernya. Itu omongannya Umar. Tidak ada yang berani. Karena Umar itu bilang merah ya merah, putih ya putih. Itu Umar, nggak ada abu-abu. Siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad sudah meninggal, aku akan potong tangannya, potong lehernya. Hanya orang-orang munafik yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu meninggal. Muhammad itu tidak meninggal. Muhammad itu seperti Nabi Musa alaihissalam yang meninggalkan kaumnya selama 40 hari, kemudian kembali lagi kepada kaumnya karena dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali ke Muhammad. Enggak, Muhammad tidak meninggal, tidak mati, kata Umar. Padahal Rasulullah sudah terbujur kaku di tempat pembaringan beliau. Yang di sampingnya ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang semuanya terpusat,
perhatiannya, pandangannya kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada yang berani nyanggah, Pak. Kenapa? Ini berani nyanggah, potong tangannya. Tidak ada yang berani. Umar itu kan seorang sahabat yang terkenal watak kerasnya, tapi terarah. Itu Umar. Putih, merah, itu Umar. Tidak ada yang berani. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, karena Umar sudah sibuk meyakinkan sahabat, Rasul itu tidak meninggal, kata Umar. Umar sibuk memahamkan para sahabat yang ada untuk meyakinkan bahwa Rasul itu belum meninggal. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan," kata Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, Muhammad itu sudah meninggal, kata Abu Bakar. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallahu hayyun, Allah itu maha hidup, la yamut, dia tidak mati, dia tidak meninggal, kata Abu Bakar. Pakar Abu Bakar menghadapi apa yang terjadi. Kemudian Abu Bakar melanjutkan ayatnya yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sebelumnya sudah berlalu rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain itu Nabi Isa, Musa, Sulaiman, dan rasul-rasul yang ada, mereka itu semuanya meninggal. Ya, nek rasul semuanya itu meninggal, ya Muhammad juga pasti meninggal. Ayatnya dibacakan begitu. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Nabi tadi itu meninggal atau dia dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang, kalian murtad. Wa man yanqalib ala aqibaih, barang siapa yang berbalik ke belakang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadurrallahu syai'a, maka itu tidak akan memberikan kemudaratan, pengaruh sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau saya bahasakan, wahai Umar, Rasul meninggal, Muhammad meninggal, nek kamu murtad itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin. Subhanallah. Selesai. Setelah Umar Ibn Khattab radhiyallahu dengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, Umar langsung jatuh, Pak. Tersungkur beliau, jatuh beliau, tidak berdaya, seperti apa tulang-tulang itu dilolosi, Pak. Kenapa? Beliau seolah-olah baru dengar ayat itu, padahal ayat itu beliau hafal. Kemudian beliau dibopong oleh sahabat yang lain masuk ke dalam rumah. Maknanya apa? Itulah beningnya hatinya Umar Ibn Khattab radhiyallahu. Umar Ibn Khattab radhiyallahu memang keliru pada satu, beliau lalai. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati, pasti meninggal. Walaupun dia seorang rasul, itu yang dilalaikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu. Tapi subhanallah, ketika beliau dengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, karena hatinya itu bersih, hatinya itu bening, dia insaf. Itu yang kita harapkan. Seperti itu, Pak. Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca, tapi kok seolah-olah tidak membekas begitu. Bahkan kalau ketika pas Ramadan itu berapa khatam yang kita khatamkan, berapa Quran yang kita khatamkan. Ini khatam tapi berapa yang sudah kita khatamkan. Sore, pagi, ba'da maghrib, ba'da isya, kita baca Quran. Tapi sudahkah membekas dalam hati kita? Sudahkah setiap larangan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim itu membekas dalam diri kita? Maka beningkan hati kita. Sucikan hati kita.
Maka dari sinilah kita paham, kita bisa merespon terhadap kesalahan, kelalaian yang kita lakukan. Sebagaimana saya sampaikan di awal, itu tergantung kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat hubungan kita kepada Allah, maka semakin mudah kita mensensor setiap maksiat yang kita lakukan. Persoalannya kadangkala kita tidak, kadangkala ketika kita bermaksiat, sensor itu tidak datang. Maksiat tetap jalan. Kenapa seperti itu? Karena hubungan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan para ulama. Para ulama itu sedikit saja mau bermaksiat, mau melangkah, mau berpikir untuk ke sana, mereka langsung tobat, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu. Kenapa seperti itu, Pak? Takwanya, kadar kedekatannya dia kepada Allah itu sangat kuat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka harus kita pahami amal soleh yang kita kerjakan, bacaan Al-Quran kita, puasa kita, infak dan sedekah kita, baik itu infak wajib ataupun infak sunnah, itu akan menjadi sensor setiap maksiat yang kita lakukan. Apalagi infaknya itu agak lumayan tebal, itu kan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari, tidaklah seorang hamba berada di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Ada dua malaikat yang turun. Dua malaikat turun yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Dan dua malaikat ini selalu turun ke dunia. Apa yang dilakukan oleh dua malaikat ini? Salah satu di antara malaikat itu berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berkahilah harta orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Itu banyak. Kita memasukkan uang ke dalam kotak infak, ya, kita memberikan infak kepada orang yang membutuhkan itu, Pak. Maka kita selalu didoakan oleh malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, berkailah harta orang-orang yang bersedekah. Bayangkan itu setiap pagi, setiap kita berinfak, setiap kita bersedekah, maka kita didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Allah itu adalah malaikat khusus untuk mendoakan kita. Bayangkan, Pak. Kemudian malaikat yang satunya akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talab. Ya Allah, hancurkan ya Allah harta orang-orang yang tidak mau bersedekah. Pelit kita, kikir kita, memasukkan atau memberikan infak kepada yang membutuhkan itu, Pak. Maka kita selalu didoakan oleh malaikat kehancuran kita. Maka bisa jadi harta yang kita miliki mudah untuk hilang. Kenapa? Karena kita tidak mau berinfak. Karena didoakan oleh malaikat. Atau bisa jadi, kalaupun harta yang kita miliki itu, uang yang kita punya itu sangat banyak sekali, tetapi karena kita tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, maka keberkahan daripada uang itu akan hilang. Berapa banyak orang yang punya uang miliaran, pendapatannya sehari berapa puluh juta, ratusan mungkin, tapi subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia selalu merasa kurang. Kenapa merasa kurang? Karena hartanya tidak berkah. Hartanya tidak berkah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pelit, orang yang kikir dengan hartanya itu, ya, itulah orang yang miskin yang sebenarnya. Orang yang kikir, orang yang tamak adalah orang yang miskin yang sebenarnya. Kenapa? Karena seberapapun harta yang diberikan oleh Allah kepada dia, kurang dia. Tapi orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup. Seberapapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia,
maka dia cukup dengan pemberian itu karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala tidak salah sasaran ketika membagi rezeki kepada hambanya. Dan harus kita pahami, Pak, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah merupakan titipan, dan harus kita pahami pula bahwa harta ini yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tidak ada hubungannya menurut para ulama. Tetapi yang ngasih pemberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu tidak tergantung dengan kapasitas ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kenapa seperti itu, Pak? Para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah orang-orang yang bertakwa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang disebut dengan ahli suffah yang berada di Masjid Nabawi yang berjumlah antara 70 sampai 80, semuanya itu miskin. Mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka miskin. Tapi kalau memang dicukupkan, iya, Allah akan mencukupkan. Tetapi kalau kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan ketakwaan seseorang. Tapi kalau memang rezeki, iya, Allah yang ngasih. Karena rezeki itu diberikan kepada mukmin ataupun kafir. Maka kita jangan mengatakan dia sugih karena bertakwa. Belum. Karena bisa jadi dalam banyak kasus ketika Allah Subhanahu wa taala benci kepada seseorang, Allah akan bukakan pintu urusan dunia kepada dia. Ya. Allah mudahkan bagi dirinya untuk mendapatkan harta. Dia menjadi orang kaya, sugih dia, Pak. Bergelimang dengan hartanya tadi itu, sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah ruh dikeluarkan dari jasadnya, diwafatkan oleh Allah, meninggallah dia dalam keadaan su'ul. Tetapi kalau orang yang bertakwa mesti dikasih rezeki oleh Allah. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mesti dikasih oleh Allah. Tapi kalau kaya dan miskin itu urusan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi bacaan Al-Qur'an kita, ibadah kita, infak kita, sedekah kita itu akan menjadi sensor. Karena kita ini sebagaimana saya sampaikan di awal, kita ini tidak bisa terbebas dari dosa. Itu harus kita pahami. Karena kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata. Setiap Bani Adam itu pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada yang kebal dari dosa, siapapun dia kecuali Rasul. Tidak ada yang kebal dari dosa. Kalau kebal hukum mungkin ada. Tapi kalau kebal nasihat, tidak ada. Semuanya pasti melakukan dosa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulam tudnibu," dan seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa. Seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, kalian tidak pernah bermaksiat kepada Allah, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan mewafatkan kalian. Berarti ini begitu, dosa tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Tapi ada aturannya nanti. Tidak apa-apa. Kalau kita tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah keliru, tidak pernah bermaksiat, Allah akan mewafatkan kita. Kemudian kata Rasulullah, wa naja'a biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain, yang mana kaum yang lain ini yudnibuna, mereka berbuat dosa, mereka bermaksiat kepada Allah, tapi subhanallah, fayastaghfirun Allah, mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfir lahum, Allah ampuni dia. Ini hikmahnya. Maka berbuat dosa itu biasa. Tetapi yang tidak biasa ketika kita tidak mau bertobat. Bagaimana agar kita bisa cepat bertobat merespon dosa yang kita lakukan? Ya tadi saya sampaikan di awal tadi itu, perbanyak ibadah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita terperosok kepada dosa, kita langsung ingat kepada Allah karena kita tidak bisa terbebas dari dosa. Kuatkan ibadah. Karena kita tidak bisa terlepas dari ibadah, sekali lagi,
kita tidak bisa terlepas dari ibadah, maka tajamkan kepekaan hati kita terhadap maksiat agar cepat bangun. Nek bermaksiat bangun. Kamu itu keliru, kamu itu salah. Segera bertobat. Bangun. Bagaimana caranya agar kita cepat bangun? Perbanyak ibadah. Perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, Pak, sampai jam 7. Jangankan kita, Pak. Adam alaihissalam itu kurang apa coba? Adam alaihissalam tinggal di mana? Di surga. Adam itu dekat dengan Allah, ditempatkan di surganya Allah, menikmati segala fasilitas yang ada, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang terjadi? Dia bermaksiat kepada Allah, kan? Dia makan buah pohon yang terlarang. Bayangkan, dekat dengan Allah, sudah berada di surga. Kurang apa coba? Apalagi kalau kita ini di dunia yang kayak begini model-model ini. Maka jelas maksiat itu ada. Maka ingat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, saya baca dalam kitab Lataiful Ma'arif, karangan daripada karangan dari ulama, saya lupa namanya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, kalau saja anak cucu Adam itu selalu benar setiap kali dia berbicara, selalu berbuat baik setiap kali dia beramal, tidak pernah keliru, baik terus, soleh terus, maka dikhawatirkan ia terjatuh ke dalam sikap sombong. Nek ngomong selalu benar, nek beramal selalu baik. Nek di sekolahannya, nek di kelasnya selalu ranking 1. Nggak pernah ranking 2, 3, nggak pernah ranking 1. Dari playgroup sampai perguruan tinggi ranking 1 terus. Pahami, orang-orang yang seperti ini, Pak, dia akan mudah untuk sombong. Kenapa? Karena bisa jadi nanti kalau sesekali dia kok ranking 3, ranking 4, dia akan suudon. Iki mesti ki guru niki keliru ngoreksi. Iya enggak? Karena sudah terbiasa ranking 1. Iki mesti guru niki ngantuk pas ngoreksi. Ya. Maka ranking 1 enggak masalah, tapi kadang-kadang ranking 2, 3 pun juga enggak masalah. Kenapa? Agar kita tahu bahwasanya roda itu berputar. Agar kita tidak bersikap sombong. Makanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Tidak bisa kita itu kok selamanya soleh, tidak bisa. Karena kalau kita soleh terus, baik terus, maka kita rentan untuk bersikap sombong. Maka sesekali terjerumus kepada maksiat itu biasa. Cicipi maksiat, bukan berarti boleh ya, tidak boleh. Itu biasa. Maka biar kita cepat sadar, ya tadi itu, kuatkan kedekatan kita kepada Allah. Sebelum saya tutup, Pak, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ada hikmah yang besar. Kenapa manusia itu sesekali bermaksiat kepada Allah? Itu ada hikmahnya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya nama-nama yang indah. Salah satunya adalah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita tidak pernah berbuat salah, kalau kita tidak pernah bermaksiat kepada Allah, kita selalu baik, kita selalu soleh, lah terus pengampunan Allah itu mau diberikan kepada siapa? Kan begitu. Ampunan itu diberikan kepada siapa? Coba kita selalu benar.
Makanya kita salah. Sehingga ampunan Allah itu diberikan kepada kita. Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Ya. Cuma, ikhwan fillah rahimakumullah, Allah itu Maha Pengampun, jangan salah kita pahami. Ya, Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang, begitu kan? Akhirnya kita seenaknya berbuat maksiat. Enggak apa-apa aku mencuri, enggak apa-apa aku merampok. Allah kan Maha Al-Ghaffar. Kan begitu kan? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Aku bermaksiat ya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini namanya maghrur, tertipu daya oleh setan karena kita dia tahu Pak. Ya, ketika kita bermaksiat, apakah malaikat Israel, malaikat maut itu datang atau tidak? Nah kalau kita berkata, oh nanti aku sudah selesai maksiat, aku tak tobat deh sama Allah. Iya deh, sampai selesai maksiat kemudian dia bertobat, kemudian dia baru meninggal. Nah kalau pas dia bermaksiat kepada Allah, kemudian kita bertanya, selesailah kita. Maka sekali lagi sekalian, terakhir untuk memperkuatkan sensor iman kita agar kebenaran hati kita ini kuat, agar kita cepat mengendus busuknya dosa, perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan membantu kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran itu mutlak milik Allah, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.